Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 4 Desember 2022 bertepatan dengan 10 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Tasyabbuh bagian ketiga. Larangan laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Laki-laki yang sengaja menyerupai wanita dalam berpakaian, berdandan, bertingkah laku, berbicara, bergaya, dan sebagainya adalah haram. Demikian pula wanita yang menyerupai laki-laki. Berdasarkan hadis-hadis sebagai berikut. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 55. Ani bin Abbasin ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu la'anal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 60, nomor 4097. Ani bin Abbasin qala la'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang bergaya seperti wanita dan para wanita yang bergaya seperti laki-laki. Dan beliau bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 55. An Abi Hurairah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatar rajuli. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 60, nomor 4098. Ani bin Abbasin anna imra'atan marrat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutaqallidatan qausan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijali wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i. Rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang wanita berselimpang busur panah lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan para laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, juz 5 halaman 14, nomor 4015. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Sa'id Ar-Razi. An rajulin min Hudzailin qala ra'aitu Abdullah ibn Amr ibn al-As wa manziluhu fil hilli
wa masjiduhu fil harami. Qala fabaina ana indahu ra'a umma Sa'idin ibnata Abi Jahlin mutaqallidatan qausan wa hiya tamshi misyatar rajuli. Faqala Abdullahi man hazihi? Qala al-Hudhaliyu faqultu hadhihi ummu Sa'idin bintu Abi Jahlin. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa'i wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijali. Rawahu Ahmad. Dari seorang laki-laki suku Huzail, ia berkata, saya pernah melihat Abdullah bin Amr bin Al-As. Orang tersebut rumahnya di tanah halal, sedang masjidnya di tanah haram. Pada suatu ketika saya sedang berada di sisinya. Kemudian dia, yakni Abdullah bin Amr, melihat Ummu Sa'id binti Abu Jahal berselimpang busur panah, berjalan seperti berjalannya orang laki-laki. Lalu Abdullah bin Amr bertanya, siapa wanita ini? Orang dari Huzail itu berkata, lalu aku menjawab, ini Ummu Sa'id binti Abu Jahal. Lalu Abdullah bin Amr berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 640, nomor 6892. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi mukhannasin qad hadaba yadayhi wa rijlaihi bil khinnai. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma balu hadza? Faqila ya Rasulullah yatashabbahu bin nisa'i. Fa umira fa nufiya ila nabi. Faqalu ya Rasulullah ala naqtuluhu? Faqala inni nuhitu an qatril musallina. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah bahwasanya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang berlagak seperti wanita. Dia memberi warna dengan hinna atau kitek pada kuku-kuku kedua tangan dan kakinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa orang ini? Ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, orang laki-laki itu berlagak seperti wanita. Lalu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang tersebut diasingkan ke Naqi, yakni suatu tempat di daerah Muzainah, perjalanan 2 malam dari Madinah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak kita bunuh saja orang itu? Beliau menjawab, sesungguhnya aku dilarang membunuh orang-orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 282, nomor 4928. Larangan wanita menyambung rambut, mencukur alis, menjarangkan gigi, dan bertato. Islam melarang para wanita menyambung rambut, mencabut bulu dahi atau mencukur alis, mengikir giginya supaya jarang dan kelihatan cantik, dan wanita yang mencacah atau bertato, berdasar hadis-hadis sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna jariyatan minal ansari tazawwajat wa annaha maridat fatama'ata sa'aruha faradu an yasiluha fasalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala la'anallahu alwasilata wal mustausilata. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang wanita Ansor menikah.
dan ia terserang penyakit sehingga rambutnya rontok. Lalu keluarganya ingin menyambung rambutnya. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 62. An Asma'a qalat salat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibnati asabatha al-hasbatu fammarqa sa'ruha wa inni zawwatuha afa asilu fi faqala la'anallahu al-wasilata wal mausulata rawahul Bukhari. Dari Asma ia berkata, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuan saya terkena sakit panas sehingga rambutnya rontok dan saya telah menikahkannya. Apakah boleh saya sambung rambutnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 63. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimata rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya, dan melaknat wanita yang mencacah atau mentato dan wanita yang minta dicacah atau ditato. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 63. An Asma binti Abi Bakrin qalat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustausilata rawahul Bukhari. Dari Asma binti Abu Bakar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 63. Ani Ibnu Abbasin qala lu'inatil wasilatu wal mustausilatu annamisatu wal mutanammisatu wal wasimatu wal mustausimatu min ghairi da'in rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya, wanita yang mencabut bulu dahi atau ngerik alis, dan wanita yang dicabut bulu dahinya atau dikerik alisnya, dan wanita yang mencacah atau mentato, dan wanita yang minta dicacah atau ditato bukan karena sakit. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 78 nomor 4170. An Alqamata qala la'ana Abdullahil washimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallahi. Faqalat ummu Yaquba ma hadha? Qala Abdullah wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabillahi. Qalat wallahi laqad qara'tu ma baina lawhaini fama wajadtuhu. Qala wallahi la in qara'tihi wajadtihi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rawahul Bukhari. Dari Alqamah ia berkata, Abdullah bin Mas'ud melaknat wanita-wanita yang mencacah atau mentato, melaknat wanita-wanita yang dicabut bulu dahinya atau dikerik alisnya,
dan wanita-wanita yang menjarangkan giginya supaya cantik, yaitu para wanita yang mengubah ciptaan Allah. Lalu Ummu Yaqub berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Apa ini?" Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Mengapa aku tidak boleh melaknat kepada orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Sedangkan di dalam kitab Allah sudah dijelaskan." Wanita itu berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah membaca semuanya, tetapi aku tidak mendapatinya." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Demi Allah, kalau kamu membacanya, pasti kamu mendapatinya." Allah berfirman yang artinya, "Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah dia." Al-Hasr ayat 7. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 63. An Abdillahi qala, lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimati wal mutasimati wal mutanammisati wal mutalaffijati lil husnil mughayyirati. Rawahu An-Nasai. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, wanita yang mencabut bulu dahinya atau mengerik alisnya, dan wanita yang menjarangkan giginya supaya cantik, yaitu para wanita yang merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat An-Nasai, juz 8 halaman 146. An Sa'id bin al-Musayyabi qala, qadima Muawiyatul Madinata fa khatabana wa akhraja kubbatan min sya'arin fa qala ma kuntu ura anna ahadan yaf'aluhu illa al-yahuda inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu fasammahu az-zura. Rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, Muawiyah datang di Madinah lalu berkhutbah kepada kami. Dia mengeluarkan seikat rambut lalu berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang berbuat demikian ini kecuali orang-orang Yahudi." Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika hal itu sampai kepada beliau menamakannya dengan azur, yakni kepalsuan. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1680, nomor 123. Tentang wanita mencukur atau menggundul rambut kepalanya. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tahliqal mar'atu ra'saha. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita mencukur atau menggundul rambut kepalanya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 198, nomor 918. Hadis ini munqati karena Qatadah bin Di'amah tidak bertemu dengan Aisyah. An Khilas bin Amrin an Aliyin qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rawahu Tirmidzi. Dari Khilas bin Amr dari Ali, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita mencukur atau menggundul rambut kepalanya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 198, nomor 917. Hadis ini diperselisihkan tentang muttasilnya, karena pada riwayat yang lain tidak menyebutkan dari Ali, maka mursal, karena Khilas bin Amr tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Safiyata binti Syaibata qalat,
akhbaratni Ummu Utsmana bintu Abi Sufyana anna ibna Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alan nisa'il khalqu laisa 'alan nisa'i halqu innama 'alan nisa'i at-taksiru. Rawahu Abu Dawud. Dari Sofiyah binti Syaibah, ia berkata, telah menghabarkan kepadaku Ummu Utsman bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pada wanita ketika tahallul mencukur atau menggundul rambut. Sesungguhnya yang ada pada wanita hanyalah memotong rambut. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 203, nomor 1985. Selesai.